Bacaan Injil Matius 12, 1-8, Jumat 15 Juli 2022. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Injil Matius pasal 12, ayat 1-8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi, jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, kasih adalah inti dari Taurat. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Taurat sering dianggap seperti hukum kejam yang memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya, sedangkan Injil adalah hukum kasih yang mengasihi dan mengampuni kesalahan atau pelanggaran terhadap Taurat. Padahal, arti kata Taurat adalah tuntunan atau bimbingan. Ini sangat berbeda dari persepsi orang Kristen pada umumnya. Jika tidak berhati-hati, bagian perikop ini juga bisa dibaca dengan perspektif yang keliru. Orang Farisi menuduh Yesus melanggar hukum hari Sabat yang ada di dalam Taurat. Mereka mempraktikkan secara legal. Ini berfokus pada peraturan dan akibatnya penghukuman jika tidak ditaati. Karena itu, mereka memprotes perbuatan murid Yesus. Ini adalah tafsiran mereka tentang tata cara mempraktikkan ibadah pada saat Sabat. Mereka menganggap bahwa tafsiran dan praktik merekalah yang paling benar dan harus diikuti semua orang. Pandangan ini membuat mereka buta dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan para murid. Hal ini ternyata tercatat di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus, murid-murid Yesus jelas tidak melanggar aturan mengenai Sabat. Hari Sabat itu dikhususkan sebagai anugerah dari Allah bagi umatnya di dalam kasih. Ketaatan yang dimaksudkan adalah di dalam kasih. Karena Yesus, Tuhan atas Sabat, adalah kasih, murid-murid pun menerapkan kasih. Allah tidak menghendaki kita menjadi legalis dan formalis yang miskin kasih seperti orang Farisi. Allah menghendaki agar kita mempraktikkan firman-Nya dengan kasih yang melimpah. Allah adalah kasih dan telah melimpahkan kasih-Nya kepada umat-Nya melalui firman-Nya. Ia ingin agar manusia bisa menerima dan merasakan kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di tengah dunia yang mengagungkan kebebasan, tidaklah mudah melihat Taurat sebagai kasih. Setiap kali melakukan firman-Nya, kita bisa mulai memikirkan tentang kasih, seperti apakah yang ingin dinyatakan melalui perilaku kita. Mari kita memohon agar Allah memampukan kita untuk menerima dan melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa,
sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.